Francis, yang namanya penjahat tuh ya, pasti aja banyak akalnya, banyak modusnya buat melakukan aksi kejahatan. Tapi jangan salah, polisi juga banyak cara untuk meringkus tuh para bandit-bandit jalanan. Ingat kayak pepatah bro, ya, sepandai-pandainya lo melakukan kejahatan, pasti lo meninggalkan jejak. Seperti kasus berikut ini. Poliandri berujung maut di goa sempat menggemparkan. 3 orang meregang nyawa di tangan 6 pria karena cemburu berlatar perkara poliandri. Tragedi bermula ketika seorang wanita berusia 53 tahun melakukan poliandri atau menikah lagi saat sudah memiliki suami. 3 tahun poliandri siri berjalan. Cemburu nyatanya tetap tak tertahankan. Gelap mata sang suami pertama membawa 2 anak dan sejumlah kerabatnya. Habisi nyawa pria 22 tahun yang merupakan madunya. Berikut 2 orang keluarganya. Ketiga korban tewas bersimbah darah dengan luka tikaman badi. Hasil penyelidikan, 2 orang termasuk Herman Leo, pria 60 tahun sang suami pertama, merupakan pelaku utama. Lainnya membantu dengan berbagai peran. 1 sudah dicokok, polisi buru pelaku lainnya juga mencari barang bukti. Dari informasi yang kita sudah kembangkan sama-sama selama 2 hari ini, ke-5 orang ini, diantara yang pelaku utama dan ini mereka sedang bersama-sama sekarang dan informasi yang dapatkan dia dibawa lari oleh saudara dari bapaknya. Sejumlah pelaku melarikan diri keluar kota bahkan provinsi. Memastikan para target juga barang bukti kejahatan didapatkan. Tim gabungan Jatanras, Satreskrim Polres Goa dan Resmo Polda Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan tim di lapangan. Ada sibuk kan? Ini tolong mau minta tolong kan? Ini kan ada tolong target versi kejadian menonjol sosial kebetulan di kejadiannya di Goa. Nah, kenapa ada 338? Beberapa pelaku merupakan residivis. Para target ini pun terpantau termasuk nekat. Dipastikan selamat sekaligus semua dapat disita. Rekan-rekan agar berhati-hati karena yang bersangkutan ini merupakan residivis. Malam ini kita akan persiapan untuk berangkat ke Sultan. Punya siap berat mengawali kegiatan. Berdoa mulai. Selesai. Gerak di tempat. Gerak. Tim memburu 5 tersangka, diantaranya ke tempat persembunyian di Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam senyap tim masuk ke perkampungan, hingga rumah yang dicari didapati.
Pelaku yang diburu disebut telah pergi ke Palu. Di lokasi ini tim lanjut mencari barang bukti, termasuk badik juga sajam lain dalam kejahatan ini yang ditengarai disimpan atau disembunyikan di sini. Assalamualaikum. Menelusuri petunjuk demi petunjuk, petugas bergegas bergerak dari satu tempat yang disebutkan ke tempat lainnya. Mang, Iya. Jangan enggak. Siapa bapaknya? Oh, bapaknya. Kenapa emang? Di WP sini. Hah? WP di Di sekolah? Sekolah mana? sini sama. Hah? Tuh di mana? Ada sini kak? Udah apa ini kak? Kemana? Enggak Ji? Ada mau tanya kayaknya. Sini lu sana. Sini dong. Mak, di mana Mana nih? paling dalam pun. Di sekolah pak, di sini. Apa yang bikin di sekolah? Di situ itu di mana? minum. Diterima oleh seorang pria, tim tanyakan keberadaan anaknya. Disebut anaknya di luar, sedang main game. Apa yang bikin di sekolah? Di situ saya ke WP pak. Apa? WP di situ. Oh, mau ready. Iya. Oh, di mana? Di sini. Iya. Samping. Rumah samping. Sini. Ke sini karena Neng. Tunjuk dulu. Target diburu, terus menembus gelapnya malam, berupaya tak banyak bersuara. Tim mencari di tempat yang disebutkan. Hingga yang dicari pun didapati. Dibawa kembali ke rumah, ayah anak ini ditanyai. Gini deh, nah, gue tanya kau deh. Kalau dari Padang, mau tidak mau pasti kau dibawa. Iya. Tanya deh. Nah, tanggung jawab itu. Karena itu barang bukti. Nah, jangan sampai kau yang terlibat. Gue tanya gitu. Terakhir di kau itu? Gue tanya kau yang bilangkan barang bukti, berarti kau kena. Nah, sampai Begini, kau lebih baik kau jujur. di mana kau simpan itu barang? Lebih baik kau jujur. Jujur mau ke saya. Kau jujur saja. Di mana? Di mana? Di mana? Mana? Iya, di mana? Yo, kenapa kak? Hah? Woi, Nah, gue tanya dulu. Kau ingat baik-baik. Kau saya diputar-putar bro. Di mana? Di mana? Awalnya menutup rapat mulutnya, namun akhirnya buka suara. Barbuk disebut dikubur di kebun mereka. Ini nenek. Yang mana di belakang saya? Keduanya pun digelandang ke tempat yang disebutkan sebagai tempat disembunyikannya barang bukti. Kenapa tidak ada di sini?
Kemarin bang dihuni aku juga. Kenapa tidak bisa? Beberapa kali sampaikan lupa lokasi persisnya. Didorong dan terus dibawa berkeliling. Di sudut dekat tumpukan sampah tanah digali. Dan ini yang didapati. Ada. Ya. Ada Mas. Tunggu. Ya. Awas. Ini barang buktinya, boy. Badik dan senjata tajam lainnya yang merupakan di antara senjata yang digunakan dalam pembantaian. Bengkok sama bekas darahnya, Pak. Siapa yang kubur di sini? Siapa namanya itu? Sena. Dia yang kubur di sini. Siapa yang suruh dia kubur di sini? Hah? Dia tahu juga, Pak. Ini barang buktinya, Pak. Iya. Sama siapa ya? Di sini. Kenapa lu tahu kalau di sini? Pak jadi. Alhamdulillah. Ya, Pak. Diri kok. Diri kok boleh. Terus dikembangkan temuan dan kembangkan kasus ini. Bapak anak ini dibawa ke kantor polisi. Pada polisi keduanya sampaikan tak terlibat langsung pembunuhan, namun saling mengenal baik pelaku ataupun korban. Tidak pernah nggak bos pergi di rumah siapa? Artinya tidak tahu itu betul-betul itu siapa Idul. Tidak tahu itu. Keluarganya? Dari mana keluarganya saya tidak tahu. Orang mana dia itu Idul kah? Ada yang saling orang Tamalate juga. Apa? Tamalate. Orang Tamalate? Iya. Hari pasca kejadian kelam di awal Oktober, 6 pelaku penyerangan brutal berlatar poliandri ini akhirnya didapatkan. Keenamnya terdiri dari suami pertama, 2 anak, dan kerabatnya. Pada 2 di antara tersangka, terpaksa diberlakukan tindakan tegas terukur sebab mencoba kabur. Herman Leo, sang suami pertama, merupakan dalangnya. Modus pelaku yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam berupa badik dan parang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Bimo dan istri pelaku telah menikah siri dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kemudian untuk pelaku MT dengan persangkaan pasal 221 KUH pidana yaitu merintangi penyidikan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. 1 orang turut mengeksekusi para korban. Lainnya ikut serta mulai menyusun strategi pembantaian hingga berjaga. Berlatar cemburu karena dimadu, seorang pria membawa kroninya membantai suami siri alias suami kedua istrinya. 3 nyawa melayang. Atas perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke penjara.